Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, emas jadi instrumen investasi yang paling diminati. Meskipun harga emas naik, warga tetap berbondong-bondong membeli emas. Ini adalah antrean pembelian emas di butik emas Logam Mulia Antam Pulau Gadung, Jakarta Timur. Untuk mencegah antrean mengular dan pembeli kecewa karena kehabisan, Antam berikan kuota 200 orang per hari. Setiap pembeli juga hanya diperbolehkan membeli 3 keping emas per harinya. Ibnu, salah satu pembeli, bilang memilih instrumen emas untuk berinvestasi karena kondisi ekonomi yang tak pasti. Kan harga emas lagi mahal ya Pak ya, kenapa milih untuk tetap beli emas? Karena memang emas itu kan salah satu sarana investasi yang bisa melindungi nilai atau proteksi nilai dalam jangka menengah panjang. Nah, karena situasi ke depan sepertinya tidak stabil di tengah krisis ekonomi dan internasional juga, maka emas menjadi salah satu pilihan baik untuk proteksi atau lindung nilai. Tapi dengan harga yang tinggi ini berarti tidak keberatan ya Pak untuk tetap beli komoditas emas, nggak nunggu harganya turun dulu gitu? Enggak ya, karena ke depan itu bisa lebih tinggi daripada harga saat ini. Maka walaupun di tengah tingginya harga saat ini, tetap bagus untuk membeli emas karena ada prediksi atau kemungkinan akan bisa naik lebih tinggi lagi. Tidak hanya di Jakarta, di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, usai Lebaran permintaan emas dan logam mulia meningkat tajam. Habis libur Lebaran ya. Habis libur Lebaran itu kita masuk di tanggal 8. Di tanggal 8 itu kita udah banyak yang ngantri kayak gitu, khususnya di emas batangan kayak gitu. Dari habis Lebaran kan itu kenaikannya agak sedikit anomali ya gitu ya. Agak naik turun kayak gitu. Itu memang sih nasabah jadi akhirnya takut tuh, agak ragu gitu untuk megang uang cash kayak gitu ya istilahnya. Memegang uang cash, jadi mereka mengamankan lah sifatnya kayak gitu. Mengamankan dana mereka ke emas batangan kayak gitu. Analis emas Ibrahim Aswaibi bilang, harga emas logam mulia yang meroket disebabkan adanya perang dagang dan ketegangan antar negara di Eropa dan Timur Tengah. Meski potensial, Ibrahim menekankan emas merupakan instrumen investasi jangka panjang. Tapi harus diingat bahwa uang yang untuk membeli logam mulia kalau bisa adalah dana nganggur. Ya, jangan dana untuk operasional, ya pinjam ke orang, ya jual tanah atau yang lainnya. Ya, karena apa? Investasi logam mulia itu tidak mudah ya untuk mendapatkan keuntungan, butuh waktu yang cukup lama, 3-5 tahun baru akan kelihatan keuntungan. Kalau sekarang harga emas dunia naik, ini karena adanya konflik ya, geopolitik, perang dagang, ya ini yang membuat harga emas terus mengalami kenaikan. Ada ketakutan juga perang dunia ketiga, misalnya banyak pengusaha-pengusaha pan-pan besar di Amerika, Eropa, dan Asia, ya mereka tuh menimbun dananya, ya menarik dananya, ya dari saham, ya dari bank, ya timbun dengan uang cash. Karena apa? Ada ketakutan, ketakutan perang dunia ketiga, kemudian surat-surat berharga, ya tidak berlaku. Di laman Logam Mulia pada 17 April, harga logam mulia tercatat per gramnya mencapai Rp1.975.000 atau naik Rp32.000 dari hari sebelumnya. Sementara per setengah gram, harga logam mulia berada di level Rp1.037.500. Tim Liputan Kompas TV. Kondisi ekonomi tidak pasti, harga emas naik dan orang berbondong-bondong membeli emas. Apakah fenomena ini merupakan fenomena fear of missing out atau FOMO, atau justru ini menunjukkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya berinvestasi di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global? Kita akan bahas bersama dengan Financial Planner Zap Finance, Mbak Prita Gozi, yang sudah bergabung di studio Kompas TV. Selamat pagi Mbak Prita, dan juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia, Pak Andik Matulesi. Selamat pagi Pak Andik. Selamat pagi semuanya. Semangat Pak. Saya ke Pak Andik terlebih dahulu. Pak Andik, kondisi ekonomi tidak pasti, ada perang tarif Donald Trump, kemudian masyarakat ini kalau kita lihat lagi berbondong-bondong beli emas, ini itu merupakan bagian dari sense of crisis atau FOMO aja nih, fear of missing out?
Kayaknya dua hal itu ya. Kalau saya lihat di satu sisi memang bagi mereka yang paham tentang situasi ekonomi pasti akan muncul sense of crisis-nya. Tapi bagi yang banyak orang yang tidak tahu persis bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana melakukan peramalan terhadap kondisi ekonomi, maka pasti akan terjadi tidak hanya fear of crisis, tetapi anxiety of crisis. Ini yang menurut saya harus hati-hati di sini. Karena memang persoalan ekonomi itu kan menjadi tonggak dari seluruh persoalan. Jadi sumber persoalan psikologis pun itu sebenarnya dari persoalan-persoalan ekonomi. Pada saat kondisi ekonomi yang stabil tentunya tidak menimbulkan persoalan. Tetapi pada saat kondisi ekonomi tidak stabil, kondisi ekonomi pribadi dan keluarga tidak stabil, maka juga akan menimbulkan persoalan tersendiri yang akan memunculkan yang namanya fear of crisis atau anxiety of crisis. Nah, memang yang harusnya menjadi bagian penting adalah bagaimana kita memunculkan sense of crisis itu. Karena kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman yang lalu ya, kita kan juga pernah mengalami krisis-krisis yang seperti ini, bahkan mungkin lebih parah gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya kita mampu kok menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Artinya sense of crisis, kemudian fear of crisis tidak berhenti pada konteks kita kemudian berhenti takut saja gitu ya. Tetapi juga kita harus mampu untuk melakukan coping dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi yang semakin cepat seperti ini. Oke, jadi kayaknya kalau sekarang trennya orang berbondong-bondong beli emas ada dua nih gitu kan. Ada yang memang karena mereka ya bisa dikatakan ada kondisi ketakutan tersendiri gitu dengan kondisi global, tapi juga ada yang FOMO. Tapi sebenarnya apa sih Pak Andik bedanya sense of crisis dengan FOMO itu tadi? Kalau sense of crisis itu kan sebenarnya lebih pada bagaimana kesadaran orang akan adanya perubahan, sehingga kemudian dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Tetapi kalau ketakutan itu kan sebenarnya ada yang rasional, ada yang irasional gitu ya. Ada beberapa ketakutan yang irasional, misalnya kondisi ekonomi itu akan tambah buruk gitu tanpa informasi yang memadai. Tapi kalau orang punya sense of crisis, dia punya informasi yang memadai, dia mencari berbagai informasi dari berbagai sumber, maka kemudian mereka lebih siap dalam menghadapi itu. Artinya investasi emas yang dilakukan mereka yang punya sense of crisis itu sebenarnya punya dasar yang kuat karena dia mengantisipasi problem yang nanti akan terjadi. Tetapi bagi yang fear of crisis atau anxiety of crisis, pokoknya beli aja, dia ikut-ikutan aja. Kalau yang lain beli emas ya dia ikut-ikutan saja untuk beli emas. Oke, ada yang beli-beli aja, yang penting punya dulu, tapi ada juga yang punya informasi, punya riset, dan lain sebagainya. Saya ke Mbak Prita deh, kalau gitu Mbak Prita, fenomena orang berbondong-bondong beli emas ini tuh lazim nggak sih? Kemudian kalau orang khawatir dengan masa depan mereka, kemudian kayak tadi sampai ngantri beli emas dan lain sebagainya, ini apakah fenomena seperti apa sih sebetulnya yang terjadi saat ini? Oke, seperti yang tadi saya sambung ya. Jadi kan ada orang yang memang sudah paham dan ada yang memang sebenarnya tidak paham, tetapi melihat semua orang melakukan itu, kayaknya kalau saya tidak melakukan itu saya jadi cemas gitu. Nah sekarang kalau dibilang fenomena ini wajar atau tidak? Oke, pertama hal ini wajar karena misinformasi, miskomunikasi dan pelajaran-pelajaran tentang keuangan ini levelnya berbeda-beda untuk setiap orang yang kita kenal dengan literasi keuangan. Nah, literasi keuangan ini membuat orang tuh ada yang memang sudah paham, dia harus tahu bagaimana. Jadi akhirnya pun misalnya dia membeli emas karena dia paham bahwa di dalam portofolionya itu kurang nih gitu porsi emas dalam alokasinya. Barangkali selama ini terlalu banyak di saham atau mungkin malah terlalu banyak di deposito sehingga dia menyeimbangkan dengan adanya emas. Makanya dia mungkin juga ikut membeli logam mulia. Tapi yang satunya lagi ini mereka yang mungkin tidak paham apa-apa, cuman taunya mesti beli emas gitu karena mau krisis, nggak percaya sama mungkin lembaga perbankan atau mungkin nggak percaya sama lembaga di pasar modal gitu ya. Sehingga akhirnya kita mesti pegang sendiri gitu asetnya. Aset apa nih bisa kita pegang sendiri? Nah, yang memang mungkin dibeli oleh setiap kalangan masyarakat kan ya emas. Kalau beli tanah modalnya besar. Sedangkan kalau beli emas ya mungkin modal sekian juta rupiah ya seseorang udah bisa punya 1 gram Dipegang emas. gitu ya. Betul. Jadi pada saat
ternyata orang-orang berpendapat bahwa oh ini kok kayaknya makin khawatir, makin tidak ada ketidakpastian gitu ya. Kemudian juga bahkan waktu itu saya pernah lihat di televisi gitu, pejabat-pejabat mengatakan nih ilmu ekonomi udah nggak berlaku nih sekarang. Ya orang kan yang awam makin panik lagi ya sepertinya gitu. Sehingga akhirnya mereka beralih untuk membeli emas itu akhirnya. Oke, nah itu tadi ya, soal bagaimana literasi orang kan beda-beda. Saya ke panik-panik, berarti kalau sekarang dilihat ya, lebih banyak mana orang yang FOMO atau itu tadi orang yang udah tahu kalau misalnya sekarang sadar untuk berinvestasi? Kalau saya lihat sih banyak orang yang ikut-ikutan ya, banyak FOMO orang berarti yang ya Pak? ya banyak orang yang tidak tahu, tidak paham. Ini masalahnya memang kehati-hatian pemerintah di dalam memberikan informasi ke publik. Karena pada saat informasi itu tidak lengkap dan tidak punya dasar yang kuat, itu akan menimbulkan kepanikan gitu. Nah, pada saat orang panik, ini mungkin ini masih dalam proses yang bisa dikendalikan. Tapi suatu saat kalau informasi tidak segera diberikan, maka kepanikan yang luar biasa akan bisa ras itu. Semua orang akan melakukan membeli emas sehingga kemudian bisa saja uang tidak terputar karena semua dibeli emas saja. Yang lain tidak yang kepentingan lain, misalnya membeli tanah tadi atau membeli hal-hal yang lain tidak dilakukan oleh mereka. Oke, berarti begini Pak, bisa dikatakan kondisi ketidakpastian ekonomi saat ini, berita-berita seperti misalnya tarif Trump dan lain sebagainya itu juga berdampak pada psikologis orang untuk berinvestasi. Misalnya tadi, oh saya pengennya akhirnya beli emas aja deh gitu karena dianggap sebagai safe haven dan lain sebagainya. Ya memang khawatir itu kan reaksi alami ya. Setiap orang pada saat menghadapi informasi ketidakpastian, mereka pasti khawatir, mereka takut gitu. Persoalannya kekhawatiran itu tidak dikelola dengan baik. Kekhawatiran itu tidak kemudian dilakukan untuk melakukan literasi, mencari informasi, tetapi lebih berhenti pada ketakutan, ikut-ikutan aja. Dan kemudian informasi akan semakin liar kalau dia kemudian dikendalikan oleh media sosial. Dia percaya informasi yang muncul FOMO tadi, sehingga informasi yang dia dapatkan pada sumber yang salah atau sumber yang mungkin tidak memunculkan informasi yang memadai, maka juga akan semakin menimbulkan kekhawatiran. Itu tadi ya, harus punya sumber yang valid juga, jadi jangan sampai tergantung algoritma nih, kalau misalnya di media sosial algoritmanya bilang seperti ini terus kita langsung ngikutin. Oke, berarti penegasan Pak, berarti kalau misalnya investasi begitu orang apa sih Pak sebetulnya pertimbangannya yang harus dipikirkan matang-matang, harus riset kah atau bagaimana? Sebenarnya yang paling penting itu adalah cari informasi yang memadai. Misalnya kalau orang harus punya berbagai alternatif ya. Artinya pada saat saya membeli emas, itu harus punya dasar yang kuat, rasionalnya, kenapa saya harus membeli emas. Misalnya, karena emas itu kan sebenarnya tidak hanya persoalan safe haven saja kan, tetapi lebih pada likuiditasnya tinggi, kemudian bisa mudah dijual. Dan di satu sisi, emas itu kan bisa digunakan untuk pribadi, ya, misalnya dibelikan perhiasan untuk digunakan sehari-hari atau untuk kegiatan tertentu yang menggunakan emas. Jadi, emas itu menjadi satu pilihan yang baik, pilihan yang dianggap rasional karena lebih mudah. Jadi cara berpikirnya lebih mudah gitu daripada misalnya mengumpulkan dolar. Ya kalau dolar lebih naik atau mengumpulkan tanah butuh waktu yang banyak. Dan yang paling simple, cara yang paling simple untuk menghilangkan kekhawatiran itu adalah beli emas. Oke, berarti memang harus ya di satu sisi kalau misalnya memang kita mau jaga-jaga tapi jangan lupa buat risetnya juga nih gitu kan supaya jangan sampai tadi pakainya uang-uang yang seharusnya untuk kebutuhan lain. Saya ke Mbak Prita. Mbak Prita, berarti kalau misalnya nih orang dengan kondisi ekonomi saat ini tapi juga di satu sisi dia pengen investasi juga tapi kok masih ada kebutuhan juga, mengelola manajemennya gimana nih untuk keuangan, kapan titiknya kita bisa saya bisa nih investasi? Oke, ini sebetulnya secara financial planning itu ada urutannya. Urutan yang pertama adalah kita sebetulnya memastikan dulu pengelolaan kas. Jadi antara pemasukan dengan pengeluaran ini memang seimbang. Seimbang ini biasanya ditandai dengan minimal dia impas dulu. Next levelnya adalah dia punya sisa buat ditabung. Next levelnya adalah dia bahkan bisa menyisihkan di awal sebelum dia membuat pengeluaran. Nah, next levelnya lagi adalah dia memang bisa menyisihkan baik untuk menabung dan berinvestasi, baru kemudian dia bisa mengalokasikan untuk pengeluaran.
Nah, setelah itu tahap keduanya adalah memiliki dana darurat terlebih dahulu. Jadi dana darurat ini adalah satu simpanan cadangan yang memang dipisahkan dengan tabungan lain. Baik itu tabungan tempat kita nampung gaji, atau mungkin Anda punya cita-cita mau naik haji, atau tabungan untuk pendidikan. Itu semua harus dipisah dengan dana cadangan ini. Nah, yang ketiga itu adalah proteksi dulu sebetulnya. Proteksi ini apa sih contohnya? Misalnya kalau untuk masyarakat awam yang paling dekat ini adalah proteksi untuk kesehatan. Karena biaya kesehatan itu kalau sampai timbul itu cukup besar Mbak, dan bisa menggoyangkan keuangan kita. Nah, oleh sebab itu minimal sekali mereka mengikuti program pemerintah seperti BPJS Kesehatan, itu sebagai contoh. Lalu baru keempat, dia punya kemampuan untuk alokasi investasi. Nah, pada saat kita masuk ke dalam alokasi investasi ini, maka setiap orang itu harusnya sudah memiliki rencana. Jadi pada saat dia membeli aset investasi, contohnya seperti emas, ataupun juga aset-aset lainnya di pasar modal, ataupun juga bentuk aset real lainnya, dia harus paham kapan sih saya akan menggunakan uang investasi ini, lalu saya tuh punya profil risiko yang seperti apa, dan yang paling penting adalah sumber pemasukan saya dari mana. Karena orang yang memiliki sumber pemasukan lebih pasti seperti karyawan yang gajian setiap bulan, ini akan berbeda pengelolaan investasinya dengan misalnya karyawan kontrak, atau misalnya tenaga kerja lepas freelancer, ataupun profesional yang memang kerjanya tuh dari proyek ke proyek. Nah, kondisi ekonomi yang konon diasosiasikan sedang berfluktuasi tidak pasti, ini kan sebenarnya berpengaruh terhadap yang bagian terakhir ini, yaitu pemasukannya apakah akan ada potensi hilang atau berkurang. Nah, kalau Anda udah masukin semuanya dalam bentuk emas contohnya gitu ya. Kemudian tiba-tiba Anda mesti membayarkan pengeluaran yang sifatnya tahunan misalnya, entah itu pajak, entah itu STNK kendaraan. Lantas ternyata Anda bukan karyawan gajian. Lalu Anda mau cari uangnya dari mana? Ternyata tabungan yang kemarin semua Anda pindahin all in istilahnya ke emas. Taunya emasnya lagi buybacknya harganya turun dibandingkan dengan beli sekarang gitu loh. Ya berarti Anda di situ kan kasarnya adalah minus gitu loh. Nah, ini hal-hal yang patut dipelajari dan dipahami oleh setiap orang dari point of view financial planning. Oke, jadi memang ada porsinya ya Mbak Prita ya, harus tahu nih gitu untuk pengeluaran berapa, untuk investasi berapa. Ya ibaratnya lagi-lagi harus pakai duit dingin gitu untuk investasi itu tadi ya. Ya, jadi investasi itu kalau memang Anda tidak tahu mau dipakainya buat apa, ini yang disebut dengan pakai cold money. Tetapi kalau Anda sudah punya tujuan, contohnya untuk dana pendidikan, untuk apa? Ya sebenarnya pakai fresh money nggak apa-apa. Fresh money itu tuh uang yang memang kita baru peroleh, misalnya itu gaji atau THR kemarin, ataupun bonus, itu boleh-boleh aja. Karena kita udah tahu tujuannya mau buat apa. Pokoknya harus dihitung dengan benar-benar ya, harus diperhitungkan ini duitnya kita nih kemana aja gitu. Betul. Nantinya. Oke, ke Pak Andik tadi kan Anda sampaikan soal pengelolaan diri agar bisa mengambil langkah tepat ketika indikasi gejala ekonomi. Nah, soal pengelolaan diri untuk situasi seperti saat ini, tapi jangan dijawab dulu Pak Andik, nanti kita akan kembali usai jeda dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Masih bersama di Kompas Bisnis Saudara, dan kita masih bersama dengan Financial Planner Zap Finance, Mbak Prita Gozi, dan juga Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia, Pak Andik Matulesi. Pak Andik, kita lanjutkan lagi. Tadi kan Bapak sampaikan soal pengelolaan diri supaya bisa mengambil langkah tepat nih kalau ada gejolak atau indikasi gejolak ekonomi. Jadi sebetulnya gimana sih Pak cara pengelolaan diri dalam situasi seperti saat ini supaya tadi jangan sampai FOMO dan juga harus punya pertimbangan ketika kita melakukan investasi? Yang pertama pasti tetap mencari informasi yang valid, informasi yang memadai, dan informasi yang terkini. Karena memang saya setuju tadi dengan Mbak Prita bahwa yang namanya investasi itu jangan mengambil jatah atau pengelolaan yang sudah ada gitu. Karena pada saat uang yang sudah ada digunakan untuk investasi, apalagi dalam kondisi kalau menganggap kondisi ekonomi yang tidak bagus, yang tidak bisa diramalkan, bisa saja ada pengeluaran-pengeluaran yang tiba-tiba yang kita tidak bisa menyelesaikan itu. Padahal itu penting, misalnya terkait dengan kesehatan. Jadi menurut saya nomor satu, tetap terinformasi, tetap mencari informasi yang memadai, yang valid,
dan tentunya dari para ahlinya gitu. Jadi jangan sampai misalnya kita mendapatkan informasi dari orang-orang yang bukan ahlinya. Pada saat Mbak Prita memberikan informasi ini sebenarnya kan salah satu bagian penting dari edukasi pada masyarakat luas bagaimana mengelola keuangan. Yang kedua, saya lihat memang ada investasi itu seringkali dikatakan sebagai shortcut, ya mental shortcut ya. Jadi pokoknya informasi seperti ini tidak dikelola, tidak dikonfirmasi, kemudian langsunglah berinvestasi emas. Kalau teman-teman saya misalnya informasi emas lagi harga bagus, maka kemudian segera menggunakan itu, ya itu yang menurut saya tidak benar, karena pada saat mental shortcut itu dilakukan, maka tidak punya dasar rasionalitas, tidak punya dasar logika yang kuat gitu. Yang ketiga, yang penting lagi sebenarnya kita tidak boleh overthinking gitu. Karena bagaimana juga persoalan ekonomi itu pasti ada solusinya, pasti ada penyelesaiannya. Dan pemerintah pasti punya satu strategi, satu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi ini. Karena itu pasti akan berdampak pada masyarakat luas. Tiga hal itu yang menurut saya menjadi hal yang penting. Oke, balik lagi ya harus punya pertimbangan dan itu tadi kalaupun punya banyak informasi ya bukan berarti sesuatu yang baik tapi justru harus ada informasi tapi dari ahlinya yang benar-benar mengerti. Saya ke Mbak Prita. Mbak Prita, kalau sedang merasa ekonomi lagi nggak baik, sebetulnya mana sih porsi yang lebih banyak atau ada nggak berapa persen misalnya untuk pengeluaran, untuk investasi dan lain sebagainya itu? Oke, nomor satu saya jawab dulu, antara porsi investasi dengan porsi dana darurat, biasanya yang lebih besar adalah investasi. Dalam artian gini, dana darurat ini kan adalah dana simpanan cadangan yang memang kita pisahkan nih Mbak dengan tabungan lainnya. Secara umum yang dibutuhkan oleh setiap rumah tangga adalah 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Jadi kalau rumah tangga ini misalnya punya pengeluaran rutin bulanan 10 juta rupiah, maka dana daruratnya paling tidak ada 30 juta rupiah dan ini bukan ditaruh di emas tetapi di tabungan biasa. Jadi ini benar-benar cash yang siap untuk langsung dipakai kalau sampai ada kondisi darurat. Nah, pada saat kondisi ekonomi sedang bergejolak atau bahkan mungkin cara dia mendapatkan penghasilan itu bukan dengan pekerjaan tetap, maka biasanya kami pakai angka 12 kali. Jadi alih-alih 30 juta sebenarnya target idealnya adalah 120 juta rupiah. Oke, bila mana ternyata dana darurat ini sudah terpenuhi, maka kita bergerak ke investasi. Jadi dia ini nggak gerak lagi Mbak, memang udah sampai di situ saja. Nah kalau investasi ini kan bebas Mbak sampai dengan plafon manapun ya terserah tergantung dari tujuan keuangan kita. Artinya kalau misalnya ada seseorang memiliki tujuan keuangan dana pendidikan anak untuk kuliah, di mana untuk kuliah ternyata mungkin zaman sekarang nih di PTN, jalur mandiri 30 juta per semester kali 8 semester itu kan sekitar berapa tuh 240 juta rupiah. Ya berarti kan ini aja udah pasti lebih besar kan, dari cuma 120 sekarang 240 misalnya kayak gitu. Jadi dia bisa punya investasi yang melebihi nominal dana daruratnya. Nah kalau pertanyaan yang kedua, Mbak untuk ngumpulin itu alokasi persentasenya seperti apa? Nah maka ini berbeda lagi, berarti pada saat dia memperoleh penghasilan, katakanlah penghasilannya 15 juta, karena kan tadi biaya hidupnya 10 juta ya. Dari 15 juta ini kita bagi paling nggak menjadi 3 lokasi nih, 3 pos. Kita sebutnya biaya hidup atau living, lalu gaya hidup atau kesukaan kita sebutnya playing, dan yang terakhir yang nabung investasi, dana darurat dan segalanya itu kita sebutnya saving. Nah biasanya porsi living ini ada 50%. Jadi kalau dari 15 juta mungkin diambil 7,5 juta ini sebenarnya buat biaya hidup. Jadi kalau dia tadi biaya hidupnya 10 juta ini agak kegedean, tapi nggak apa-apa. Jadi kita stretch misalnya 10 juta. Oke, berarti sisanya ada 5 juta nih, baginya gimana? Ya kita bagi lebih banyak buat saving instead of playing. Jadi mungkin dari 5 juta itu 3 jutanya buat saving, 2 jutanya untuk playing misalnya seperti itu. Nah dari 3 juta saving ini apakah orang ini mau mendahulukan dana darurat atau investasi dana pendidikan atau bahkan investasi dana pensiun, ya ini terserah orangnya Mbak. Tapi kalau saya boleh kasih saran, kalau seseorang dana daruratnya belum ideal, prioritasin dana darurat dulu. Lalu seseorang udah punya anak, berarti kan anaknya udah lahir, journey pendidikannya udah jalan. Tahun berapa udah mesti bayar uang sekolah, mesti bayar kuliah. Ya ini didahulukan sebelum pensiun, jadi ada urutannya gitu. Oke, nah Mbak Prita kalau misalnya nih, ada orang dengan penghasilan segitu udah dibagi-bagi segala macam.
dia punya utang juga. Itu pembagiannya gimana? Singkat saja, Mbak Prita. Bagus pertanyaannya. Kalau tadi kan idealnya ceritanya bebas Ya, utang nih bebas gitu utang. ya. Tetapi kan faktanya di Indonesia ya berat lah kalau dengan penghasilan sekian tetapi tidak punya cicilan untuk rumah misalnya. Nah biasanya dari penghasilan tersebut katakanlah 15 juta rupiah kita ambil sepertiganya untuk bayar cicilan utang, cicilan KPR. Berarti kalau kita anggap di situ 30% ya mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 4,5 jutaan lah gitu ya kira-kira dia pakai untuk bayar cicilan KPR. Berarti kan sisanya mungkin hanya sekitar 11 komaan ya. Nah berarti biaya hidupnya kayak tadi 10 nih anggap ya gitu. Ya berarti sisa buat nabungnya tinggal 1 jutaan dong. Ya memang begitu Mbak. Makanya biasanya kunci sukses orang yang mampu menabung dan investasi dengan jumlah ideal itu umumnya cicilannya sudah rendah. Rendah. Nah jadi Anda memang nanti mesti punya target nih keluarga-keluarga muda. Setiap dapat THR, setiap dapat bonus. Coba deh untuk cepet-cepet istilahnya membuat pelunasan sebagian dari si saldo KPR Langsung ngebom tersebut. itu lah tadi. Supaya mudah-mudahan cicilannya semakin kecil jadi porsi untuk nabung dan investasi bisa semakin besar. Nah, atau ya bisa dikatakan cari-cari pendapatan tambahan lah ya di luar dari Itu juga pekerjaan. bagus tuh. Oke, baik itu tadi ya. Jadi memang untuk berinvestasi tidak bisa sekedar asal, apalagi kalau misalnya FOMO untuk langsung membeli emas sekian banyak, tapi harus dihitung juga bagaimana untuk tadi livingnya, kemudian savingnya, dana darurat dan lain sebagainya. Ini harus diperhitungkan dan jangan kebaikan informasi, tapi cari informasi yang akurat dan juga berasal dari ahlinya. Terima kasih Mbak Prita Gozi, Financial Planner dari Zap Finance, sudah hadir di Studio Kompas TV, dan juga terima kasih Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia Pak Andik Matlesi sudah bersama di Kompas Bisnis. Pak Andik, sehat selalu Pak Andik. Terima kasih, sama-sama. Ya.